Panen duit gratis lagi buat beli pulsa selama sebulan. Lumayan, duitnya bisa langsung digalbay tanpa perlu dibayar, tanpa DC lapangan. Dan pastinya untuk di aplikasi ini limitnya dapat meningkat dari yang tadinya hanya kecil hingga sampai besar. Dan pastinya untuk di aplikasi ini sudah banyak orang yang galbay. Dan untuk pencairannya lagi naik daunnya nih cuy, dan lagi tinggi-tingginya. Nah makanya buruan kalian gaskan mumpung masih tersedia limitnya, dan sebelum habis kuotanya diborong oleh para joki dan lain-lain. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena saat ini ada lagi tuh varian barunya ya. Nah semoga saja bisa dapat tertangani. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga, konsumsi makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada sedot habis duit dari pinjol ilegal? Apakah mungkin aplikasi yang kalian ajuin udah bangkrut? Atau mungkin kalian udah dapat jackpot karena udah ditutup oleh OJK? Karena dengar kabar ada beberapa APK lagi yang sudah diblokir oleh OJK lagi ya teman-teman, untuk yang ilegal ya. Dan pastinya kemarin itu ada updatean terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan terkait daftar aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK dan legal ya. Ntar gua akan download dan gua perlihatin kepada kalian ya yang versi terbarunya ya. Nah, dan untuk kalian yang masih sering di Autol, kalian beruntung banget bisa lihat video ini karena gue akan membahas aplikasi yang lagi ramai dan lagi hype untuk pencairannya ya. Dan mumpung untuk para joki juga belum banyak yang tahu, jadi bisa kalian gaskan ya. Ya siapa tahu juga kalian ketiban nyantol ya dan hoki dan langsung kalian galbay, ya itu terserah dari kalian ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini dia masih ilegal. Dan untuk limitnya ini bisa meningkat loh ya teman-teman, dan juga untuk saudaranya lumayan banyak. Namun untuk di aplikasi ini limit awal itu memang agak sedikit kecil, nggak masalah sih, yang penting bisa cair terlebih dahulu. Lumayan sih juga kalau kalian nggak pengen untuk rawat ya bisa kalian galbay. Dan pastinya di aplikasi ini nggak usah dibayar soalnya juga masih ilegal. Namun ya tentunya kalian harus ketahui terlebih dahulu resiko meminjam di aplikasi pinjol ilegal seperti ini ya. Kalian mau pinjam atau enggak itu terserah dari kalian. Yang pastinya gua selalu katain kalau memang mau aman mending pinjol di legal OJK saja, itu udah pasti aman banget ya, tanpa sebar data, tanpa prank dan lain-lain ya. Soalnya pinjol seperti ini mah dihususkan buat orang-orang yang pengen galbay ataupun pengen rawat ya. Dan ya memang udah tebal wajah dan juga mentalnya udah kuat sih ya teman-teman kalau misalkan disebar datanya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman itu 300.000, tetapi ini bukan 300.000 yang masuk ke rekening ya teman-teman, melainkan ya seperti biasa pinjol ilegal mah pasti ada pemotongannya ya. Nah di sini dipotong sekitar 210 kalau gua nggak salah, tetapi yang masuk ke rekening yaitu 204.000 ya. Nah makanya memang cukup memberatkan banget untuk di aplikasi ini, soalnya limitnya udah kecil tapi untuk pemotongannya juga lumayan gede ya teman-teman. Nah makanya di aplikasi ini ya pikir-pikir terlebih dahulu jikalau ingin meminjam ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 bulan 9 2021. Nah untuk aplikasi ini juga ya tenornya hanya 7 hari ya, dikit banget ya teman-teman. Dan ya pastinya jikalau kalian pengen galbay ya silahkan galbay, dan ya tanpa DC lapangan sih untuk di aplikasi ini juga. Dan orang-orang kemarin udah banyak yang rawat ya. Katanya info dari teman-teman di grup-grup pinjol ini aplikasinya rekomen banget untuk perawatan, soalnya pasti limitnya akan naik. Tetapi gua juga belum pernah merawat ya, dan mungkin setelah ini akan gua rawat dan gua akan langsung bayar sebelum jatuh tempo ya. Tetapi ntar gua kasih beberapa tips untuk perawatan di aplikasi ini dan juga beberapa
tips dari aplikasinya langsung ya, yang sering digunakan oleh orang-orang di perpinjolan. Tetapi itu nggak mesti 100% bisa di ACC dan nggak mesti 100% bisa dicairkan, soalnya ini pinjol ilegal. Kadang kita di prank, kadang kita di auto, kadang digantung dan lain-lain ya. Yang paling nyesek tuh kalau kita di prank ketika udah di ACC tetapi uangnya ngegantung, nggak tahu di mana dan nggak dicairkan ke rekening. Nah itu pasti ya apes banget sih ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Kilat Pro. Dan untuk aplikasi Kredit Kilat Pro ini gue lupa kode OTP-nya apa, jadi gue nggak bisa tahu ataupun nggak bisa sebutin semua saudaranya. Tetapi ada beberapa yang masih gue ingat untuk saudaranya ini, seperti Indocash Pro dan juga apalagi ya katanya orang OneHop ya. Tetapi kalau OneHop itu kan dia pinjol yang legal ya. Nah kayaknya sih bukan ya teman-teman. Yang paling gue inget hanya itu saja si Indocash Pro ya. Dan ntar akan gue beritahukan keterkaitannya dengan aplikasi itu, dan juga mungkin kalian yang sudah pernah cair di aplikasi Indocash Pro itu bisa kalian gaskan di aplikasi ini. Karena untuk di aplikasi ini ketika kalian habis ngajuin di saudaranya ataupun di aplikasi yang seatap sama aplikasi ini, itu bisa langsung di ACC ya, walaupun dengan menggunakan data yang sama ya teman-teman. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Kilat Pro, pinjaman uang online cepat cair dari Kredit Kilat Pro. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal, kalian bisa dapatkan melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya teman-teman. Nah untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download dengan rating 4,0, ulasannya 4.000. Dan di sini untuk aplikasinya melalui brosur, jumlah peminjamannya fleksibel ya. Memang brosurnya sangat jelek banget sih juga. Mungkin untuk aplikasi ini nggak terlalu modal banget, ataupun mungkin juga untuk tampilannya ini masih trouble aplikasinya ya. Jadi ya hanya gini doang sih sebenarnya, nggak ada yang penting-penting banget juga sih. Profil bunganya tinggi, dan memang untuk biaya bunganya ini tergolong tinggi ya teman-teman. Namanya juga pinjol ilegal. Kemudian di sini ya nggak ada yang menjelaskan secara detail. Nah seperti biasa buat kalian yang baru ingin meminjam ataupun baru ingin mencari tahu terkait aplikasinya, bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini, agar kalian bisa paham dan juga mengetahui terkait pinjol-pinjol ilegal itu seperti apa, resiko meminjam di sini itu apa, dan pastinya jangan asal langsung mengajukan karena tentunya berisiko banget, apalagi buat kalian yang masih pemula dan juga baru pengen nyoba ya. Kalau pengen nyoba sih mending di pinjol legal OJK ya teman-teman, itu udah aman ya sebelum kalian ngajuin di aplikasi ini. Nah kemudian untuk yang dia tawarkan di sini katanya mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Untuk pinjaman uang tunainya mulai dari 500.000 hingga dengan 5 juta rupiah. Tetapi ya nggak ada yang bisa dapetin limit seperti ini dalam satu kali pengajuan ya, apalagi yang masih pemula. Waduh, itu kalau misalkan ada pasti hokinya waduh oke banget sih ya teman-teman. Dan di sini maksimum suku bunga tahunannya 24% katanya, tetapi ya ini biasanya hanya pancingan doang cuy. Namanya juga pinjol ilegal ya. Pastinya mereka menawarkan dengan biaya bunga yang rendah, padahal nggak seperti itu ya teman-teman, bahkan sebaliknya ya. Nah untuk di aplikasi ini syarat pengajuannya katanya dia di sini harus warga negara Indonesia berusia 18 hingga dengan 55 tahun. Tetapi di sini jangan kalian berpatokan ya. Kemarin ada beberapa orang di grup itu yang berusia umur 17 tahun ternyata masih bisa lumer ya dengan cara digonik ya. Jadi kalian jangan berpatokan di sini. Kemudian kalian harus memiliki rekening bank dan juga memiliki kerja tetap dan penghasilan yang stabil ya. Nah di sini ada caranya, tetapi ya detailnya juga masih jelek banget sini. Kemudian untuk alamat email, WA dan lain-lain di sini ada. Kalau kalian mau hubungi silakan terkait pengajuan kalian mungkin, ataupun terkait pencairan kalian yang masih ngegantung atau gimana, terserah dari kalian. Nah kemudian di sini dia dirilis sejak 25 Juni 2021. Jadi udah beberapa bulan sih, walaupun memang masih tergolong baru ya untuk aplikasi ini. Dan untuk pada awal rilis itu dia waduh pencairannya gila-gilaan ya cuy. Dan alhamdulillah sekarang bisa kembali lagi mencairkan ya. Gua nggak tahu sampai kapan untuk pencairannya seramai ini. Semoga saja sih bisa seterusnya dan nanti diblokir oleh OJK. Waduh, orang-orang tuh pada seneng banget ya teman-teman, karena udah dapat duit gratis, udah nggak ditagih lagi, dan aplikasinya juga udah ditutup oleh OJK. Semoga saja sih kedepannya ini bisa ditutup ya, dan pasti kok akan ditutup untuk aplikasi ini. Namun ya namanya pinjol ilegal, ditutup 1 muncul 10, ditutup 10 muncul 1000 ya, dan begitu sih seterusnya ya. Kalau untuk dipinjol ilegal kadang tuh dia berubah-berubah nama hanya untuk menghindari penutupan dari OJK ya. Dan ya gue juga nggak tahu sih kenapa seperti itu.
Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan nggak usah berlama. Ini dia tampilan laman awal dari aplikasi Kredit Kilat Pro. Dan untuk di aplikasi Kredit Kilat Pro ini, dia di sini kalau kalian lihat limit maksimalnya itu 3 juta rupiah. Tetapi ya untuk pengguna baru sekali lagi nggak ada yang bisa dicairkan dengan ini. Mau joki sehebat apapun, mau data sekuat apapun, amunisi busuk sebusuk apapun itu nggak akan bisa ya teman-teman. Nah, di sini untuk tampilannya sih hanya gini doang, nggak ada yang spesial juga dan juga masih burik banget. Di sini kita tekan dapatkan sekarang, kemudian di sini nah, ini ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, rekening bank, dan juga unggah foto. Di sini kita mulai dari informasi pribadi. Ini kalian bisa isikan semuanya, nama lengkapnya, Agus, nomor identitas, email, nomor WhatsApp, nama ibu, status menikah, dan juga alamat. Nah, saran gua untuk nomor WhatsApp ini jangan kalian masukkan nomor WhatsApp utama kalian. Minimal itu kalian pakai second account ataupun third account ya untuk nomor WhatsApp. Karena ini kita nggak tahu aplikasinya apakah bisa mengakses handphone kita, tetapi kalau yang dia katakan sih enggak. Namun untuk menjaga-jaga saja ya teman-teman, dari nomor WhatsApp ini ya. Biasanya sih memang hanya kontak doang, tetapi ya kita nggak tahu kan di belakangnya gimana, karena ini juga masih pinjol ilegal. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian misalkan menggunakan aplikasi cloningan untuk sosial media, WhatsApp mungkin ya, itu lebih baik kalau misalkan akun kedua kalian ataupun akun ketiga kalian berada di device yang kalian sering gunakan ya. Jadi misalkan nih kalian mempunyai handphone yang kalian gunakan untuk data pribadi, keperluan pribadi dan lain-lain. Terus kalian menggunakan aplikasi cloningan yang di dalamnya itu bisa sampai 3 aplikasi WA, 2 aplikasi WA ya. Nah, terus kalian masukkan itu dan kalian menganggapnya itu aman. Kalau gua pribadi sih enggak cuy, karena kenapa, dia masih satu device ya teman-teman. Lebih bagus lagi kalau misalkan kalian gunakan ataupun kalian masukkan nomor kontak WA yang ada di luar device kalian tersebut ya. Nah, jadi akun WA kalian yang untuk pribadi itu kepisah sama akun WA yang kalian ingin ngajukan ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada email. Email ini juga penting banget. Kadang ada beberapa orang yang udah amanin datanya, tetapi ketika dia masukkan alamat email itu masih bisa disebar cuy, karena ada beberapa email itu yang sinkron dengan kontak-kontak kita ya. Nah, jadi untuk kontak kita itu kesimpan di email. Nah, itu mereka kadang juga bisa akses ya teman-teman. Nah, makanya kalau misalkan kalian masukkan email, masukkan juga email yang second account, sama kok untuk alurnya dengan nomor WhatsApp ya. Nah, setelah itu di sini kalian masukkan lagi untuk informasi pekerjaannya. Nah, untuk informasi pekerjaannya ini di sini ada nama perusahaan ya, alamat perusahaan dan juga telepon perusahaan dan lain-lain. Sini ada pendapatannya, ini pendapatannya kalian tinggikan saja, nggak masalah. Dan di sini ada NPWP. Ini jika punya ya teman-teman. Kalau kalian punya ya silakan untuk mungkin data fake ataupun data busuk ya. Tapi saran saya jangan gunain data pribadi ya, terserah dari kalian sih sebenarnya. Kalau kalian udah kuat mental ya silakan, kalau enggak juga ya jangan sih kalau menurut gua ya teman-teman. Nah, kemudian sini ada nomor telepon perusahaan. Ini untuk nomor telepon perusahaan, kemarin itu banyak orang yang kebingungan ya teman-teman. Ini bukan kalian masukkan nomor handphone ya, karena ini formatnya 021 bukan +62 ya. Nah, kalau kalian masukkan format nomor telepon +62 dan misalkan akhirannya 0812 bla 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 dan lain-lain, itu pasti nggak akan bisa ya cuy. Walaupun misalkan mungkin bisa, tetapi ketika kalian di audit itu pasti akan di auto ya. Nah, di sini kode pos, tahun bekerja kalian masukkan, ini tetapi opsional ya. Selanjutnya di sini ada kontak darurat ya. Nah, untuk kontak daruratnya ini dia meminta untuk 2 ya teman-teman. Nah, ini kalau kalian tekan yakin, otomatis data di kontak kalian itu akan langsung mereka bisa akses. Tetapi gua nggak perlu sih ya teman-teman, karena bukan untuk pengajuan juga. Sini kontak daruratnya, hubungan dan lain-lain. Setelah itu di sini nanti kalian tekan untuk kembali ya. Untuk hubungannya kalian pilih orang tua terlebih dahulu dan ya pastikan kalau untuk kontak darurat harus aktif ya. Jadi bukan kontak fake yang dimasukkan di kontak darurat. Kalau untuk kontak fake-nya bisa kalian masukkan di kontak nomor telepon kalian saja ya. Ntar gua sepil kepada kalian kenapa jangan masukkan kondarnya itu kontak fake ya. Nah, untuk rekening banknya itu bebas kalian mau pilih rekening bank apapun selama
namanya masih sinkron. Selanjutnya di sini unggah foto. Untuk unggah fotonya ini yang wajib itu yaitu foto KTP dan juga foto bersama KTP ya, yaitu dipegang. Untuk foto ID kerja, kartu keluarga, BPJS itu opsional ya, mau kalian masukkan bisa, enggak juga enggak masalah ya tonton. Nah selanjutnya di sini jikalau sudah semuanya, kalian tinggal tekan setuju dan kalian tinggal akan menunggu tim auditnya menelpon kalian. Nah sedikit tips dari gua ya, kenapa gua katakan tadi untuk kontak daruratnya jangan masukin kontak yang fake ataupun kontak nggak aktif dan wajib aktif. Karena di aplikasi ini itu dia memiskol di Kondar, dan ketika mereka memiskol minimal kalian angkat ya. Walaupun memang ketika kalian angkat itu nggak ada siapa-siapa yang berbicara, kadang ada yang berbicara tetapi itu hanya bot doang ya teman-teman, dan kadang hanya diem saja. Minimal kalian angkat, nanti dimatiin sendiri dari sananya ya. Nah kalau misalkan kalian nggak angkat itu ya kadang sih di auto ya teman-teman. Nah makanya setelah kalian ngajuin, kalian cek nomor-nomor asing yang menelpon kalian. Nah itu biasanya dari tim auditnya ya. Dan ya setelah itu kalau kalian pengen galbay silakan, kalau enggak juga enggak masalah, itu terserah dari kalian. Di sini gua hanya membahas, dan untuk tips dan trik yang sering digunain oleh orang-orang itu enggak 100% bisa di ACC di semua orang ya. Tergantung banyak faktor yang bisa membuat kita di auto ya, bukan hanya dari amunisinya, rawatan, mungkin juga dari lokasi ataupun mungkin dari limit dan lain-lain ya. Dan paling banyak yang di auto itu dari segi limit kuota pengajuannya cuy. Karena kalau udah banyak diborong oleh orang-orang, mau data kalian itu sekuat apapun, mau kalian gunain joki semahal apapun, itu juga tetap nggak akan bisa kalau misalkan limit dan kuotanya itu udah habis ya. Otomatis kalian harus nunggu besoknya, dan ya seperti biasa ngajuinnya di pagi hari sih kalau kalian mau, untuk menghindari limit kuotanya habis ya. Dan juga untuk saudara dari aplikasi ini yaitu Indocash Pro. Nah dari Indocash Pro ini kalian bisa ngajuin lagi ke aplikasi ini ataupun sebaliknya, tetapi nggak mesti juga cuy. Kemarin gua sampai 4 kali bayar di Indocash Pro ya, jadi gua rawat selama 4 kali baru ngajuin di aplikasi ini, dan setelah itu baru worth it. Pembayaran pertama di Indocash Pro gua langsung ngajuin di aplikasi ini itu di auto langsung. Pembayaran kedua juga sama, pembayaran ketiga juga sama, langsung di auto. Nanti pembayaran keempat terus gua ajuin di aplikasi ini baru worth it banget ya. Nah jadi kalian bebas mau ngajuin ke saudaranya. Nah jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online kredit Kilat Pro. Dan buat kalian yang mengetahui saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng lagi. Dan juga buat kalian masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar juga. Siapa tahu kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan juga support kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.